Memberi persembahan itu, saudara. Memberi persembahan itu tadi kita sudah bicara tentang hati, tentang nilai, bukan nilai, hati. Terus kita bicara tentang bukan jumlahnya. Maka sesungguhnya persembahan itu, kalau saya punya 1 juta rupiah, saya memberi 100.000 dari segi nilai. Lebih besar dari orang yang punya 50.000 dan dia hanya memberi 5.000. Dari segi nilai itu 100.000 lebih besar. Tetapi bukan itu yang menjadi catatan nilainya. Supaya orang tidak boleh membandingkan. Tidak boleh. Itu janda yang memberi 2. Itu dia beri dari apa yang ada padanya dan semua yang ada padanya. Ada yang mungkin bisa beri lebih, tapi bukan dari ketulusan hati yang sempurna untuk itu. Persembahan itu kita bawa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Ini bukan, walaupun tujuan kita diakonia, walaupun tujuan kita apa-apa, tapi yang kita bawa itu kita mau bawa kepada beda ya kalau saudara dan saya bawa kepada manusia dan kita bawa kepada Tuhan. Itu 2 hal yang beda sekali. Kalau bawa kepada Tuhan, kita bisa menjaga dengan baik, menjaga dengan baik. Karena itu saudara beri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami di pagi hari ini. Yang paling indah buat kami adalah kami mendengar firman-Mu dalam persekutuan ini. Tapi Tuhan sungguh tahu keterbatasan kami. Kami orang berdosa dan karena itu sungguh tidak mungkin kami memahami kehendak-Mu apalagi melakukannya. Tolonglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Biar hari ini kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk mengerti kehendak-Mu dan lebih daripada itu kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Di pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-19. Pertama Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada-Mu lah segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada-Mu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami sebagai bayang-bayang
hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamu lah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang dipersiapkannya telah kulakukan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini kita bicara lagi soal persembahan. Saya mulai dengan dua hal mungkin kita pernah alami. Pertama, saudara, dalam beberapa kali ibadah, karena ibadah itu melibatkan banyak orang. Ada yang agama Kristen, ada yang bukan agama Kristen. Waktu persembahan jalan, saya lihat yang bukan Kristen dan juga cepat-cepat rogoh dompetku, ambil uang, isi. Saya pikir ini kira-kira waktu dia taruh itu apa yang dia pikirkan. Ini sumbangan kah? Itu pengalaman. Mungkin saudara pernah lihat. Atau misalnya kita juga ikut gereja begini ada persembahan terus tidak bawa. Korek ame satu di sebelah. Sorong ame dulu teh. Ya kira-kira begitu, ini soal persembahan. Kedua, saudara, tadi malam saya pulang dari Semau. Ada orang tua satu yang bawa perahu antar saya. Memang beberapa kali saya pergi dia yang antar. Waktu keluar agak gelombang sedikit. Saya bayangkan ini orang baru pulang dari Kupang, kenapa dia pulang antar saya lagi? Saya coba renungkan, mungkinkah karena uang saja? Saya pikir-pikir karena saya duduk sendiri-sendiri. Saya pikir mungkin juga tidak. Cara dia memperlakukan saya, kan dia tahu saya pendeta. Cara dia untuk dia melayani sampai saya turun darat itu. Saya membayangkan mungkin bukan karena uang saja. Tapi dia betul-betul ingin membantu supaya proses mulai dari saya pergi ke sana. Sampai saya pulang dan melayani pagi ini di sini. Mungkin itu saja yang bisa dilakukan. Tapi itu sudah cukup menolong. Bayangkan kalau tadi malam dia bawa perahu bukan jalan begini tapi jalan begini. Wah, itu kan susah juga kita. Itu dua hal awal yang ingin saya sampaikan untuk kita memahami sebentar soal persembahan. Saudara, ada banyak orang telah memberi persembahan. Saya dan saudara mungkin sudah memberi persembahan dan saya kira ini saatnya untuk kita merenungkan, untuk kita melihat kualitas dari persembahan yang kita berikan. Kualitasnya, bukan jumlah. Mutu dari persembahan yang kita berikan. Saudara-saudara, karena itu di awal saya ingin bertanya untuk kita renungkan. Setiap kali bicara dan mendengar tentang persembahan, apa yang saudara pikirkan? Setiap kali berbicara atau mendengar tentang persembahan, apa yang saudara pikirkan? Uangkah?
tenaga, waktu, diri, atau apa saja yang saudara pikirkan tentang persembahan. Saudara-saudara, kita lihat dulu artinya. Pertama, arti tentang persembahan. Berulang-ulang kali saudara dengar dari apa yang saya katakan. Persembahan itu kata dasarnya sembah, bukan sumbang. Tuhan pemilik dan kepala gereja terlalu kaya, sehingga tidak ada satu orang pun bisa sumbang bagi Tuhan. Ini sebuah persembahan. Kata dasarnya sembah. Kita datang kepada Tuhan. Dalam penyembahan itu, maka kita bawa sesuatu. Tanda sembah, bukan sumbang. Dalam gereja kita mengenal ada persembahan syukur, diakonia, nasar, persepuluhan. Kira-kira begitu. Untuk persembahan. Yang kedua tentang pekerjaan pelayanan. Itu tadi arti persembahan, sekarang arti dari pekerjaan pelayanan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkapkan, memberi keterangan bahwa pelayanan itu adalah suatu usaha untuk menolong, menyiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Menolong, mempersiapkan atau mengurus apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi bicara tentang pelayanan, itu bicara tentang kita dan pihak lain. Itu menurut kamus lah begitu. Tapi apa kata Alkitab, saudara? Saya ingin merujuk kepada Kolose pasal 3 ayat 17. Kolose pasal 3 ayat 17 bilang begini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu katakan dan lakukan, lakukanlah itu dalam nama Tuhan Yesus, dalam ucapan syukur. Itu berarti, saudara, apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang kita kerjakan dalam nama Tuhan Yesus, dan dalam ucapan syukur, maka sesungguhnya kita telah melayani Tuhan. Apapun yang kita sudah kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus dan dalam ungkapan syukur, sesungguhnya itu kita sudah melayani Tuhan. Itu menarik, saudara, supaya kita tidak usah pisahkan terlalu jauh antara pekerjaan hari-hari dengan pelayanan. Lebih lanjut, saudara-saudara, itu berarti, saudara, karena kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, maka di dalamnya sudah harus kita lakukan dengan segenap hati. Dan kita lakukan seperti untuk Tuhan. Lakukan dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun lakukanlah dengan segenap hati dan seperti untuk Tuhan. Setelah kita memahami dua hal ini, pengertian persembahan, pengertian dari pelayanan, baru sekarang kita membedakan antara pekerjaan pokok, pekerjaan setiap hari untuk mendapatkan uang dan sebagainya, dan memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bedakan pekerjaan tiap hari untuk mendapatkan nafkah dan memberi sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada kita diberi kesempatan untuk merenungkan pembacaan ini. Saudara-saudara, konteks dari pembacaan ini adalah persembahan untuk pembangunan bait suci. Memang Daud menggagas, tapi nanti di anak Salomo yang bangun.
Konteksnya ada di situ. Persembahan untuk pembangunan bait suci. Ayat 1 sampai 9 sebelum pembacaan tadi kita tahu itu. Semua itu Daud berikan sebagai tanda syukur. Semua itu Daud berikan sebagai tanda syukur dan cinta akan Tuhan. Sekaligus dia mengajak orang lain untuk dengan sukarela memberikan sebagai ungkapan syukur. Dari Daud bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak, kepunyaan Daud sendiri. Dirincikan begini. Emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata, soham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal yang sangat banyak, pualam yang diberikan oleh Daud. 3.000 talenta emas dan emas Ofir. 3.000 talenta. 1 talenta itu kira-kira 34 kilogram. Ya potong kali, kalau kali 3.000 banyak itu. 7.000 talenta perak untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas, dan seterusnya perak untuk menyalutnya. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin untuk raja menyatakan kerelaan mereka menyerahkan untuk rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah itu. Mereka serahkan 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, 100.000 talenta besi, dan batu permata. Ini banyak. Pokoknya nanti kita lihat banyak betul sekali itu pemberian-pemberian. Lalu saudara, apa pesannya bagi tema ini? Saudara, saya catat-catat ini tema tadi malam terlalu banyak. Akhirnya saya ringkaskan dia jadi tinggal 14 pesan. Lumayan toh, hafal satu atau catat satu itu baik. Tapi saya tidak panjang karena mau ada ibadah kedua. Pertama saudara, persembahan yang paling pertama itu adalah persembahan hidup. Persembahan yang paling pertama itu mesti persembahan hidup. Itu yang paling penting. Mempersembahkan diri itu paling penting. Jangan omongin persembahan lain kalau diri belum kita berikan kepada Tuhan. Yang paling berharga dalam hidup kita adalah diri kita sudah. Dan kita pun diri ini yang kita mau kasih kepada Tuhan. Itu poin pertama. Lagi 13. Poin kedua, memberi persembahan dari apa yang ada pada kita. Jangan dari apa yang tidak ada pada kita. Yang ada pada kita itu nak kasih. Tidak ada, tidak usah. Jangan ame orang punya bawa datang bikin ke kita pun. Jangan. Yang kita punya itu yang kasih. Bukan soal nilai, bukan soal jumlah. Tapi berikanlah dari apa yang ada padamu. Pembacaan kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 19 kita jelas dapat menemukan poin-poin ini. Berikanlah dari apa yang ada padamu. Jangan dari yang bukan ada padamu. Sudah 2. Ayat 12. Ketiga, berikanlah yang paling baik.
persembahan itu, persembahkanlah yang paling baik. Jangan suruh rusak baru kita kasih. Jangan tunggu ke besok dia kada luar seburin hari buat cepat-cepat hantar. Jangan. Yang terbaik itu yang kita mau kasih kepada Tuhan. Yang paling baik. Karena kita berikan kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kok kepada manusia saja potong kadang-kadang potong berpikir yang baik dulu potong kasih. Apalagi kita berikan kepada Tuhan. Saya bilang berikan yang terbaik, bukan yang termahal. Terbaik. Jangan sampai yang tidak baik. Keempat, berilah persembahan dengan kemauan atau cinta akan Tuhan. Harus dari kemauan hati dan cinta akan Tuhan. Sebab kalau kita pu hati tidak mau dan tidak akan cinta Tuhan, potong beban. Saudara bisa bayangkan ini, saudara datang masuk angka ame envelope di situ kan tidak ada yang lihat toh. Kita lihat sudah. Jadi harus dari cinta. Saudara bisa bayangkan kalau memberi kepada yang dicintai. Dari hati yang penuh cinta akan Tuhan. Kemauan untuk memberi. Kalau tidak mau tidak usah. Jangan perasaan dengan orang kiri kanan. Jangan terus. Berilah dari kemauan. Dari cinta akan Tuhan. Kelima. Persembahan itu harus diberikan dengan komitmen. Komitmen. Komitmen itu paling tidak menyangkut 3 hal. 14 lihat ada poin tambah lagi dia. 3 hal. 1, komitmen itu berkaitan dengan cara pandang yang benar. Kita mau memberi persembahan itu cara pandang kita benar. Oh ini sembah bukan sumbang. Saya berikan dalam rangka diakonia atau apa. Cara pandang kita benar, kita berkomitmen untuk itu. Yang kedua, bukan sekedar cara pandang benar, tetapi kesediaan untuk masuk di dalamnya. Di banyak tempat, saudara, banyak orang dia kerja, dia kasih persembahan bagi Tuhan melalui gereja. Bangun gereja baik-baik, tapi itu dong tidak masuk. Kapasitas gereja 1000 orang, tiap minggu yang gereja 200. Tapi dong cerita di mana-mana kalau dong beri persembahan untuk pembangunan gereja. Nah, itu bukan komitmen. Karena yang komit paling pertama itu adalah memberi diri. Gereja sudah jadi, masuk gereja. Yang kita bikin gereja kok suruh siapa masuk. Ketiga, saudara. Dalam komitmen itu, maka persembahan itu tidak dimaksudkan untuk mendapat keuntungan pribadi. Persembahan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan pribadi. Memang lebih berkatnya orang yang memberi, tapi kalimat itu bukan berarti beri supaya lu dapat banyak, bukan itu. Kita memberi karena kita sudah lebih dahulu mendapatkan. Bukan kita umpan, kayak kalau mau umpan ikan besar buang yang bukan begitu. Kadang-kadang kita pikir persembahan sama dengan pancing ikan buang kombong supaya dapat gargahi. Tidak begitu. Lebih berkatnya orang yang memberi, artinya dia sudah dapat dari Tuhan dan sekarang dia memberikan kepada Tuhan sebagai tanda syukur. Begitu. Kadang-kadang kita ini, saya marah sejumlah orang di kampung kami kerja gereja ini, dong sedikit-sedikit datang bilang Bapak beli paku 7, paku 10, paku 15. Iya, saya beli habis datang Bapak paku 7, 10, 15. Sampai kali ketiga paku 7, 10, 15 ini saya sumarah dong ini. Hai, kamu makan itu paku separuh. Kok ini kan hanya bikin dia pun yang kayu-kayu itu nama apa itu? Hanya itu. Oh, baru saya pikir-pikir. Betul, ada juga yang kasih tahu saya Bapak. Ya lain itu don datang, don saya duduk kok coret-coret di tanah begini. Bapak mau pulang 2 kilo Bapak.
Nah itu cari untung begini, ini yang tak salah ini. Persembahan itu bukan untuk dapat. Persembahan itu yang kita kasih begini toh, bukan supaya kita dapat keuntungan. Bahaya itu. Keenam, saudara, persembahan itu mesti diberi dengan sukarela. Persembahan harus diberi dengan sukarela. Itu sukarela itu saya suka itu katakan dia terdiri dari dua kata sebenarnya. Suka dan rela. Ada orang suka mah dia tidak rela. Saya suka memberi mah aduh. Ketidak rela itu hati tidak enak toh. Kedua, ada yang rela tapi tidak suka. Sedikit-sedikit proposal datang. Dia memang mau memberi, terakhir lama-lama dia liatin orang terus. Berhenti dulu dia bikin. Jadi memang mesti dengan suka rela. Suka terus rela. Suka kalau tidak rela hati juga berat. Rela tapi tidak suka berat juga. Saudara bisa bayangkan toh kalau kita kasih sesuatu di orang tapi kita barang ini kita tidak rela itu. Wih, berat. Sedih. 7. Memberi dengan sebuah pengakuan. Persembahan itu harus diberi dengan pengakuan bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Berilah persembahan dalam sebuah keyakinan iman bahwa semua yang ada pada kita itu milik Tuhan. Bukan saya pun. Tadi Nats pembimbing bilang begitu ya. Tuhan, siapakah saya? Siapakah bangsa ini yang dapat memberi dengan sukarela? Semuanya Tuhan punya. Dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Tidak ada yang ada. Semua ini Tuhan hanya titip saja. Terima kasih Tuhan sudah titip ke saya. Jadi saya mau beri tapi Tuhan tahu ini bukan saya punya, ini Tuhan punya Tuhan. Jadi mau kasih. Seberapa itu? 7. 8. Persembahan itu mesti diberikan sekaligus mengambil bagian dalam rencana Allah. Mengambil bagian dalam rencana Allah. Pak Pendeta, apa sih sesungguhnya rencana Allah? Rencana Allah adalah mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Persembahan mesti kita berikan dengan itu. Sudah ini Tuhan punya, dari yang Tuhan punya ini kita mau berikan supaya tanda-tanda kerajaan Allah itu terjadi di sini. Saudara, saya pakai 1-2 contoh kecil ya. Di Gemit ini ada yang kita kenal 10%, kita kenal sentralisasi untuk gaji pendeta. Maksudnya apa? Ada di Gemit itu pendeta kira-kira ada 1.600 orang. Kerinduan dari banyak jemaat itu adalah bagaimana yang ada di kota yang di persembahan biasa lebih banyak itu bisa membantu itu jemaat-jemaat di kampung yang 12.000, 10.000 dan dapat tiap ibadah. Salah satunya adalah lewat yang tadi 10% dan sentralisasi gaji. Tanpa saudara tahu yang saudara berikan itu telah membantu mereka yang saudara tidak kenal. Melalui sistem dan mekanisme bergereja. Persembahan diakonia yang saudara berikan. Tanda-tanda kerajaan Allah itu dinyatakan. Baru kemarin ada yang titip melalui saya karena mereka tahu saya mengurus sejumlah orang difabel. Ada 5 kelompok. Pak Pendeta titip buat orang. Ada jumlah. Itu orang donjo tidak ketahui siapa yang memberi. Donjo tidak tahu itu orang don siapa. Tapi itu supaya mereka yang susah itu kan ini Pertalite, Sunai lah ini wih. Semua susah habis.
Beli apa juga susah. Itu orang dong yang cacat itu mereka juga susah dapat toh. Tapi ada yang titip ini Pak saya pun diakonia. Kasih saya. Jadi ambil bagian dalam rencana Allah. Amin kok. 8. 9. Persembahan itu harus diberi dengan hati yang penuh dengan ketulusan. Ini sepertinya berulang, tapi saya ingin menekankan sesuatu yang lain di sini. Karena saya baca teks ini ketika di bagian-bagian akhir dari pembacaan tadi itu disebutkan begini. Daud bilang begini, Tuhan engkau yang menguji hati. Tuhan yang tahu. Manusia melihat dari apa yang kita berikan, tapi Tuhan menguji hati dan Tuhan yang tahu sebuah hati. Tidak mungkin saya tipu Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang paling tahu. Jadi ini kalau saya bilang saya tulusin tulus sudah. Berarti dalam persembahan itu dia lebih memandang kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Dia lebih memandang kepada Tuhan. Hati yang berisi, hati yang tulus kepada Tuhan. Ke-10, saudara, persembahan yang kita berikan itu harus didapat dari cara yang benar. Ya kita mau beri persembahan ini, katakanlah persembahan itu adalah uang. Itu uang yang kita dapat itu mesti dapat dari cara yang benar. Supaya bukan pi judi baru habis itu datang kasih persembahan. Itu cara salah. Karena saya bawa materi keliling-keliling ini dong suka tanya saya, Pak bagaimana kalau orang dapat kupon putih baru dia kasih persembahan. Tidak usah kasih. Cara tidak benar. Cara benar itu yang kasih. Usaha Tuhan berkati itu usaha, terus itu yang kita kasih. Orang puhak jangan rampas baru bawa datang pi gereja. Dia pitahan sopir, ini untuk pembangunan, cepat. Jangan itu, tak salah itu. Persembahan yang kita berikan itu harus didapat dengan cara yang benar, bukan cara yang tidak benar. Tapi kita ini kadang-kadang, saya rasa kita ini punya pengalaman masing-masing. Tapi saya pernah bilang pada saudara, ada orang yang dia uang tinggal 10.000 ini terus dia berdoa, Tuhan ini uang tinggal 10.000 sini kita makan apa ya? Doa habis pas keluar ada yang ajak, kawan judi kok, kartu kok 10 sah. Wih baru dia rasa uang le 10 orang tawar 10.000. Wih jangan sampai ini jawaban doa. Nah ini cara sudah salah ini sudah tidak betul. Ada satu Pak dan dia pu istri jalan-jalan, don dapat uang 2.000 di situ. Dia pu istri mau tondok kok ambil, dia pu istri bilang, Mama jangan. Kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi kan tidak ada yang lihat toh Bapak. Sekalipun tidak ada yang lihat. Ingat itu bukan kita pun. Dia pun istri tidak ambil. Dan jalan lewat sampai sana dapat dia uang 100.000. Sekarang bukan mam tua yang mau tondok, bab tua yang mau tondok ambil. Jadi dia pun istri bilang, Bapak jangan. Kenapa? Itu bukan kita punya. Tapi dia pun suami bilang, Mama, tapi kan tidak ada yang lihat. Tadi Bapak bilang, sekalipun tidak ada yang lihat, itu bukan kita punya. Terus dia pun suami bilang, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Satu hal yang sama ini Tuhan izinkan terjadi 2 kali hari ini. Jangan sampai Tuhan ada maksud mamanya. Memang tantangan juga ya. Doi kici ini gampang kotong abaikan. Doi mulai agak besar ini. Potong tergoda juga.
Terus kita mulai melibatkan Tuhan di situ seolah-olah bilang, yo itu cara ada betul itu. Seberapa? 11. Memberi apa ya? Memberi dari hati. Bukan untuk mendapatkan pujian dari orang. Memberi persembahan itu, maaf, dari hati. Dan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang. Orang tidak boleh tahu. Tapi untuk orang tidak boleh tahu itu dia pun pengantar di muka sudah jelas toh, beri yang terbaik apa dong. Karena ada orang yang dia pucara kasih, dia pucara lipat, dia pujari itu sampai begini. Baru isi. Saya bilang, wih kenapa sampai begitu tertutup? Dia bilang, Bapak, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Oh, tapi saya tahu lu kasih berapa. 1.000 itu, makanya lu tutup begini. 100.000 makanya lu isi begini saya ini. Jadi memberi tidak untuk orang tahu, tetapinya adalah sudah dengan dia pun hal-hal di atas tadi. Ketulusan, yang terbaik, pengakuan bahwa Tuhan punya didapat dari cara yang benar. 12. Persembahan itu harus kita berikan. Pertama-tama dengan memohon supaya Tuhan yang menggerakkan kita. Tuhan yang menggerakkan. Jangan kita yang gerakkan kita pun diri. Jangan. Biar Tuhan yang menggerakkan. Sebab kalau kita yang menggerakkan kita pun diri itu, berat. Tuhan yang mesti menggerakkan. Kalau Tuhan yang menggerakkan, dia tahu cara bagaimana menolong kita. Tahu bagaimana membuat kita tetap berkomitmen untuk itu. Tetap berkomitmen. Itu tantangan banyak, saudara. Saya satu saat dengan ibu pendeta sepakat kok kasih sekolah satu anak. Kami pikas duduk tanpa siri di depo orang tua don di kampung. Bawin anak datang yang sudah lu tinggal di rumah di kakek nona situ, kerja di rumah, bangun basapu pel lu lakukan tapi nen sekolah dong. Dia datang sudah. Datang 1 bulan pertama aman. Mulai masuk bulan kedua kan kita pikir harus beri itu yang terbaik. Jadi beli kes dia HP 1 yang memang yang center saja beli. Waktu dari kampung datang saya tanya, lu kenal siapa di Kupang? Tidak ada, Bapak. Ini mantap ini. Masuk bulan kedua dia sudah ada kakak di Kupang. Dia ada om lagi. Itu saudara bisa rasa saya puas hati ya. Itu pulang itu dong hanya pak telepon. Saat pulang begini, piring kotor ada banyak di situ jadi di kakak nona rumah. Saya lihat dia bertelepon, saya terus tangan baju begini cuciin piring dong. Saya kan super komitmen, tidak mau marah. Saya cuci habis nih, saya pu istri lihat bapak lebih omong dendong, lebih omong. Saya panggil dia, dua orang sebenarnya, saya panggil dong. Saya bilang begini, saya pendeta urus ribuan jemaat, HP mas mati juga. Kamu dua ini saya rasa tidak pernah kasih mati HP bahwa rahasia negara apa yang terlalu. Coba kasih tahu saya dulu. Ternyata itu kalimat buat dia tersinggung. Pulanglah. Masuk bulan ketiga izin pulang ke kampung lihat orang tua. Tahu toh
Ini pulang dari keluarga pendeta mesti bawa kopi sedikit. Itu yang dia sudah tidak kembali. Apakah kami berhenti? Saya bilang, ibu, kita sudah berdoa, sudah berkomitmen. Cari di kampung. Tapi bukan untuk bawa lagi datang di Kupang. Lu di kampung sini, lu mau sekolah di mana, kami sudah berkomitmen dengan Tuhan. Nah, jadi sekolah di situ. Tetap saya ada ibu. Saya cek di depung guruin anak pun pemalas tidak ada dua. Tapi kan kita komitmen. Pas abis, ya dia lulus juga. Abis ibu bilang, papa, berhenti. Ya saudara lihat ya, kalau komitmen kita bangun sendiri itu saudara. Wah susah, karena kita lagi berhadapan dengan orang yang belum tentu pas dan bertumpu. Belum tentu. 13. Memberi persembahan itu saudara. Memberi persembahan itu tadi kita sudah bicara tentang hati, tentang nilai, bukan nilai, hati, terus kita bicara tentang bukan jumlahnya. Maka sesungguhnya persembahan itu haruslah hati. Saya mau bedakan bagaimana ini hati tulus persembahan diri dengan apa yang saya maksudin. Maksudnya begini, Tuhan itu karena dia melihat kita punya hati, maka mestinya bukan nilainya yang kita perhitungkan, supaya kemudian persembahan itu tidak boleh ada yang banding-banding lah begitu. Tidak boleh. Kalau saya punya 1 juta rupiah, saya memberi 100.000. Dari segi nilai lebih besar dari orang yang punya 50.000 dan dia hanya memberi 5.000. Dari segi nilai itu 100.000 lebih besar. Tetapi bukan itu yang menjadi catatan nilainya, supaya orang tidak boleh membandingkan. Tidak boleh. Itu janda yang memberi 2, itu dia beri dari apa yang ada padanya dan semua yang ada padanya. Ada yang mungkin bisa beri lebih, tapi bukan dari ketulusan hati yang sempurna untuk itu. Terakhir, 14. Bapak Ibu saudara-saudara, persembahan itu kita bawa kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Dibawa kepada Tuhan. Sebenarnya ini sudah ada di ujung-ujung yang ketemu, tapi saya mau kasih tahu. Ini bukan, walaupun tujuan kita diakonia, walaupun tujuan kita apa-apa, tapi yang kita bawa itu, kita mau bawa kepada Tuhan. Beda ya kalau saudara dan saya bawa kepada manusia dan kita bawa kepada Tuhan. Itu dua hal yang beda sekali. Kalau bawa kepada Tuhan, kita bisa menjaga dengan baik, Karena itu saudara, saya sarankan datang ke gereja mau kasih persembahan tuh, lebih baik pulang hari Minggu begini, angka bahwa memang ini apa? Itu amplop di situ, malam Minggu begitu, nah sembahyang memang sudah, sembahyang memang persembahan, kau isi babai, rapi-rapi babai baru datang kok. Jangan sampai sini baru raba sana. Saya itu hari pernah alami, saya pernah kasih tahu saudara toh. Saya boleh dong sambut babai pakai tari-tarian lah baru masuk ibadah habis begini. Saya sudah isi persembahan. Duduk-duduk baru saya rasa. Ini ada. Cek ternyata uangnya ada. Lalu tadi saya isi apa? Saya isi boarding pass. Boarding pass bertulis saya pun nama jelas di situ. Ini gara-gara memberi untuk hanya supaya manusia ini yang begini. Makanya pulang sabantar lihat kok. Kalau tidak bawa dari sini, nah kalau dia ambil envelope atau orang tua dulu itu pakai kertas putih sudah lipat-lipat dia baik begini, isi begini toh, beri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menyimpan dan melakukan ini karena rahmat-Mu. Biarlah persembahan diri dan semua persembahan itu kami bawa hanya kepada Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan mau bagi kami, sekaligus kami melakukan karena Tuhan yang menolong kami. Amin.